hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh satu atau dua kelompok sahabat yang tidak sampai kepada tingkat mutawatir, kemudian disampaikan kepada orang banyak yang selamat dari kesepakatan berdusta yang jumlahnya mencapai batas ukuran hadis mutawatir. Kehujahan hadis masyhur ini tidak sampai pada mutawatir, tidak sampai kepada mutawatir. Menurut Abu Hanifah, tingkat kehujahannya sampai kepada tingkat atau peringkat ilmu yakin. Peringkat ilmu yakin, akan tetapi para fuqaha yang lain menganggap sampai ke peringkat dzon seperti hadis ahad, yaitu hadis yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perorangan dan dilanjutkan periwayatannya sampai kepada perawi terakhir secara perorangan pula. Kehujahan hadis ahad dalam hukum hanya mencapai peringkat dzon. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang paling berkualitas dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam setelah Quran adalah hadis mutawatir, kemudian hadis masyhur, dan yang kemudian adalah hadis ahad. Secara kualitas bagaimana turunnya sampainya hadis kepada kita bisa dilihat dari kriteria yang tadi. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis masyhur, yang ketiga adalah hadis ahad. Bagaimana cara membedakan ini hadis satu dengan hadis yang lain? Yang kita pahami hari ini adalah bahwa hadis dilihat dari tiga sisi. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, dan yang ketiga adalah ahad. Ini belum ketemu dengan kok belum ada hadis dhaif misalnya, belum ada hadis sahih misalnya. Baik, kita lanjut. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Istilah-istilah saya akan sebutkan dulu, tentu saja satu persatu, perlahan, sedikit demi sedikit. Ya, jadi saya simpulkan untuk sore ini menjelang maghrib, saya cukupkan sedikit. Saya ingin simpulkan tentang jangan tergesa-gesa kita mengklaim, menghukumi tentang apalagi itu sumber hukum di dalam Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Seperti tadi yang Rasulullah sampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati sekali dalam menyampaikan, dalam memutuskan satu ketetapan hukum, terlebih persoalan agama, jika tidak menguasai, minimal tidak mempelajari dengan baik dan benar dari guru-guru yang bersanad, guru-guru kita, para masyayikh, lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, pondok pesantren dimanapun, ya tentu yang dibimbing, dibina, diajarkan, diarahkan oleh para guru-guru yang mulia, orang-orang yang soleh, para siddiqin, yang kita ambil ilmu, mengalap berkah, mengambil, berharap dari belajar itu kemudian mendapat fadilah, keutamaan belajar ilmu agama yang bisa kita ambil manfaat, kita pahami bersama, kita terima dengan penuh keyakinan, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya beragama ini betul-betul berdasarkan kepada dalil. Beragama itu berdasarkan kepada sumbernya. Beragama tidak berdasarkan hawa nafsu yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak berdasar. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, supaya pemahamannya betul, kemudian pengamalannya betul. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita faham dan memberikan istiqomah dalam ketaatan, juga memudahkan dalam urusan kita semua, berkah daripada semangat belajar agama. Barakallahu lana walakum. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.